Halo kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan persiapan kita dari Matius pasal 6 ayat 5-13, diberi judul belajar dari doa Bapa kami, Tuhan mengajar berdoa. Belajar dari doa Bapa kami, Tuhan mengajar berdoa. Sebelum kita mulai persiapan kita, saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami anak-anak-Mu yang masih Engkau percayakan untuk boleh menyampaikan firman-Mu pada anak sekolah minggu. Kami mohon berkat-Mu, pimpinan-Mu, kala kami akan mempersiapkan bahan ajar. Terima kasih Bapa, amin. Untuk bahan Alkitabnya akan disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak, kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas dari Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan 13. Ini kisah tentang Tuhan Yesus yang mengajarkan berdoa. Mari kakak-kakak, kita akan membaca bagian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah dalam hidup. Kita mau mengajak adik-adik untuk belajar dari doa Bapa kami. Ini kita mau bawa untuk memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang mengajar berdoa. Mari kita susuri ayat per ayat apa yang Tuhan rindukan untuk kita sampaikan kepada adik-adik. Pada ayat yang kelima, kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang meresponi sesuatu yang mungkin pada umumnya saat itu terjadi. Dan Tuhan mau menyampaikan satu hal, yaitu hal berdoa. Dalam ayat yang kelima disebutkan, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ternyata mungkin ada banyak sekali orang-orang pada saat itu berdoa seperti orang munafik. Kenapa? Mereka berdoa untuk maksud tertentu. Nampaknya tulus, tetapi ada udang di balik batu. Mereka mau supaya mereka dilihat orang, disebutkan di ayat yang kelima demikian. Jadi, ada banyak orang berdoa untuk menunjukkan kesalehannya. Makanya kenapa mereka berdoa berdiri di rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya. Kenapa? Karena mereka ingin supaya banyak orang melihatnya. Jadi, ada satu pesan kuat yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa doa itu bukan untuk dilihat orang. Doa adalah sebuah relasi dengan Tuhan yang secara privat kita lakukan antara kita dan Tuhan, bukan untuk kita dilihat orang. Pada ayatnya yang ke-6 disebutkan bagaimana harusnya kamu berdoa. Demikian Tuhan menyampaikan sebuah pengajaran. Masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Jadi ini adalah jawaban atas apa yang ada di ayat yang kelima. Jadi jangan menjadikan ayat yang ke-6 ini cara berdoa yang harus dilakukan. Wah, kita kalau berdoa harus di kamar sempit. Jadi ada satu tempat tersembunyi. Tidak begitu. Kalau kita ada di tempat makan umum misalnya ya, kita boleh berdoa dan kita usah gelisah di tempat yang tersembunyi begitu. Kita berdoa bukan untuk maksud supaya orang lain melihat. Jadi ini penting ya. Apa yang dituliskan di ayat yang ke-6 adalah jawab atas apa yang ada di ayat yang ke-5. Kamu harus berdoa
bukan untuk dilihat orang, tapi di tempat tersembunyi. Masuklah kamarmu, tutuplah pintumu. Doa adalah relasi pribadi kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena Bapa di tempat yang tersembunyi itu kita ajak berkomunikasi, kita mau berkomunikasi dengan Dia, dan itu penting. Jadi ini pesan yang utama adalah doa itu sangat privat. Doa bukan untuk dilihat orang. Yang kedua, di ayat 7 dan 8 disebutkan, doa juga jangan bertele-tele. Nah, ada catatan yang penting dalam bicara soal bertele-tele. Orang yang bertele-tele menandakan dia nggak kenal Tuhan. Di ayat 7 disebutkan, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita kenal Allah, Allah yang maha tahu, maka kita nggak perlu berdoa untuk bertele-tele, ya. Ayat ke-8 disebutkan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Jadi sebuah doa adalah sebuah juga gambaran iman kita. Kalau kita berdoa, mengutarakan sesuatu dengan singkat, jelas, dan kita mau menyampaikannya dengan pas, ya, itu menandakan kita kenal Tuhan. Tuhan adalah sebagai pribadi yang maha tahu, maha berkuasa. Sebelum kita minta padanya, dia udah tahu. Maka berdoa untuk menjalin relasi pada Tuhan yang maha tahu. Maka jangan lalu bertele-tele, karena ada banyak orang juga rindu supaya doanya didengar orang sebagai doa yang indah, doa yang bisa membuat dia diakui sebagai orang yang saleh, karena kata-kata doanya itu problem, ya. Jangan berdoa seperti demikian. Yang berikutnya di ayat yang 9 disebutkan, lalu Tuhan Yesus menyampaikan sebuah doa dengan kata-kata yang ia ajarkan. Dan kita mau perhatikan, berdoalah demikian. Kira-kira Tuhan Yesus menyampaikan begitu. Berdoa seperti ini. Doa harus dibuka dengan sebuah pengagungan akan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, tidak kehendakmu. Jadi sebuah pengagungan, tapi juga kita mendasari doa ini, apa yang aku sampaikan ini adalah sebuah doa yang sebenarnya adalah doa yang aku dasarkan pada Tuhan yang maha tahu. Jadi kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan apa yang aku minta, bukan apa yang aku paksa dengan keinginan-keinginanku, tapi benar-benar adalah tentang Tuhan. Jadi doa penuh rasa hormat harus kita lakukan, dan juga doa yang tunduk pada kuasa Tuhan yang penuh dengan kuasa itu. Lalu ayat yang berikutnya, Tuhan Yesus menyampaikan satu pokok doa yang perlu disampaikan adalah, mintalah apa yang dibutuhkan dalam satu hari. Ya. Ada sesuatu yang diminta dalam satu hari. Dan kita perlu juga mengutarakannya apa yang kita butuhkan. Tapi jangan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Makanya dia sebelah disebutkan pada hari ini. Pada hari ini, besok ada kesulitannya sendiri. Dan ketika kita mengatakan pada hari ini, kita mau mengatakan bahwa Tuhan tahu apa yang dibutuhkan pada hari depan. Makanya doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus yang diajarkan kepada para murid-muridnya itu tentang ketika dia mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini bukan hanya soal meminta sesuai kebutuhan, tapi juga ada sebuah keyakinan, pengenalan akan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah pemelihara hidup. Demikian juga pada hari kemudian nanti Tuhan akan berkarya mencukupkan. Jadi doa ini adalah doa yang bukan hanya minta apa yang dibutuhkan, tapi juga keyakinan bahwa Tuhan adalah Allah pemelihara di hari depan. Dan yang berikutnya adalah di ayat yang ke-12 kita menemukan bahwa ada pesan juga bahwa kita dipanggil untuk melakukan sesuatu apa yang kita minta. Kalau kita meminta kepada Tuhan, Tuhan ampunilah kami akan kesalahan kami, karena itu penting kita mengakui Tuhanlah pengampun dari kesalahan kita. Dan bagi orang pada saat itu dengan latar Yahudi, bahwa pengampun dosa itu hanya Allah. Dan ketika kita mengatakan ampunilah dosa kami, kita mau mengatakan Tuhan Yesus adalah Allah kita. Dan kita juga dipanggil untuk melakukan hal serupa, bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita harus hidup juga dengan penuh kasih, kita harus mengampuni sesama. Bukan hanya memohon, tapi juga sadar, apa sih panggilan kita sebagai orang yang mengenal Tuhan yang penuh kasih, kita juga harus melakukan bagian kita. Ini juga sebenarnya berlaku juga ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan cukupkanlah aku, kita juga dipanggil untuk menjadi cara Tuhan mencukupkan banyak orang. Ini penting untuk kita sadari. Dan doa ini ditutup dengan sebuah kerinduan agar ada perlindungan Tuhan, lepaskan kami daripada yang jahat. Dan ini adalah sebuah doa permohonan sesuatu yang baik. Pada saat yang sama juga kita sadari
bahwa doa yang baik juga adalah doa yang kita tutup juga bahwa Tuhan adalah penguasa hidup kita. Dan kita lalu di ayat 13 bagian akhirnya disebutkan ada pengakuan bahwa Allah berkuasa dalam hidup kita. Demikian kakak-kakak, kita mau menyampaikan kisah ini dan mengajarkan kepada adik-adik yang pertama bahwa berdoa itu untuk bangun relasi dengan Tuhan. Bukan untuk diperlihatkan kepada orang supaya didengar orang kata-kata doanya bagus, bukan. Tapi relasi dengan Tuhan. Yang kedua, minta yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Yang ketiga, yakin bahwa Tuhan itu maha tahu dan Tuhan adalah pemilik hidup kita. Maka sampaikan apa yang kita minta, tapi jadilah kehendak Tuhan, itu penting sekali. Demikian, semoga kakak-kakak bisa menyampaikannya sesuai dengan apa yang menjadi ciri psikologis dari adik-adik di usia-usia masing-masing. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita mau menuju Kak Yonatan yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Matius pasal 6 ayat 5-13. Belajar dari doa Bapa kami, Tuhan mengajar berdoa. Kita mau mendengarkan Kak Yonatan yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Yonatan. Halo kakak-kakak semua, bertemu lagi dengan saya Yonatan dalam acara persiapan guru sekolah minggu. Hari ini kita kembali akan mengulik bersama mengenai metode yang tepat untuk mengajar batita dan balita ya khususnya dengan tema Tuhan mengajar doa. Kira-kira metode apa? Nah, metode yang saya ingin tawarkan sesuai dengan tujuannya nih. Tujuan dari mengajar kali ini adalah untuk anak mengetahui bahwa Tuhan mengajarnya berdoa. Jadi kita harus memberitahu bahwa Tuhan mengajar berdoa ya, itu kognitifnya. Dan afektifnya, anak dapat mengucapkan sebuah doa pendek. Mungkin yang balita bisa ya dengan mudah mengucapkan doa pendek. Tapi bagaimana nih dengan batita? Nggak apa-apa, kita coba bersama mencari tahu metode apa yang bisa kita lakukan untuk mengajar anak-anak berdoa. Nah, metode yang ingin saya tawarkan adalah memperkenalkan banyak aktivitas kakak-kakak. Jadi memang sih temanya secara khusus untuk mengajar kita berdoa, tapi menurut saya akan lebih seru lagi karena anak-anak batita ini lagi berusaha memahami banyak hal, kita juga memberikan pengertian bahwa ternyata aktivitas itu ada banyak gitu ya. Kita bisa menggunakan berbagai metode dan salah satu metode yang ingin saya tawarkan adalah bercerita sambil mempraktikkan aktivitasnya. Jadi kita siapkan nih banyak aktivitas. Kalau yang dicontoh di PowerPoint saya ada bermain, tidur, makan, membaca, mandi, berdoa tentunya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kakak-kakak semua harus membuat gerakan dari beberapa aktivitas. Tadi kan ada banyaknya aktivitasnya, pilihlah beberapa. Sebagai contoh saya kasih tahu ya,
tidur misalkan, aktivitasnya tidur gitu ya. Kita membuat gerakan kalau tidur tuh gerakannya seperti ini gitu ya, seperti anak sedang tidur. Terus lalu makan seperti apa? Nanti buat gerakannya seperti ini, menggunakan seperti memegang sendok dan garpu gitu ya. Terus bermain seperti apa? Ini bebas kakak-kakak. Kalau saya kayak main hujan-hujanan jadi kayak gini ya, bergembira gitu nanti gerakannya. Dan juga berdoa tentunya kita selama ini tahu bahwa berdoa sifat sikapnya adalah lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Jadi nanti setiap anak-anak mendengar kata-kata aktivitas ini, anak-anak harus bergerak sesuai dengan katanya. Misalkan kalau ada kata tidur, semua tidur. Kata makan, semua makan. Kata bermain, semua bermain. Dan tentunya nanti yang menjadi core inti pembahasan dari sini adalah berdoa. Jadi semuanya akan menunjukkan sikap doa. Bagaimana cara melakukannya supaya lebih seru lagi? Kita buat ini menjadi sebuah cerita, kakak-kakak. Kita membuat cerita, jadi kita cerita sambil mempraktikkan aktivitas dan gerakan yang sudah ditentukan. Ini contoh salah satunya gitu ya. Salah satu ceritanya. Suatu hari Reni sedang bermain. Wah, nanti semua anak-anak harus bermain. Gimana bermain gitu ya. Sedang bermain di lapangan gitu ya. Lalu ibunya memanggil Reni untuk makan. Gimana makan? Nanti semuanya praktekin makan seperti apa gitu ya. Setelah itu Reni segera mandi, wah nggak ada gerakannya, nggak apa-apa, berarti nggak usah dulu gitu ya. Karena sudah saatnya ia untuk tidur, semuanya tidur. Terus namun dia ingat sebelum tidur ia harus berdoa terlebih dahulu. Nanti semuanya menunjukkan sikap berdoa. Nah, nanti kakak-kakak karena batita dan balita itu masih sangat terpengaruh oleh emosi dari cara bicara, cara kita memainkan nada bicara. Jadi ceritanya juga harus yang seru ya kakak-kakak. Jadi kayak bermain ada tekanannya. Terus makan, terus tidur gimana tidur nadanya. Dan juga kalau berdoa kita nanti ucapkannya kalau bisa lebih kayak menghayati dalam hati gitu ya, dengan lebih sendu gitu. Berdoa gitu ya. Jadi ada tekanan-tekanan beberapa aktivitas dan ditutup dengan doa nantinya. Sehingga dengan metode ini anak-anak jadi mengerti nih kalau berdoa tuh sikapnya seperti apa. Setelah kita bermain gitu ya, setelah kita melakukan aktivitas bercerita ini, baru kita bisa masuk bahwa kenapa sih sikap doa harus seperti ini? Kita masuk ke dalam bacaan bahwa alasan sikap doa harus seperti demikian adalah dengan menceritakan ya Injil Matius 6 ayat 5 sampai 13 yang kita bahas tadi. Yang memperlihatkan bahwa ternyata Tuhan sendiri mengajarkan kita berdoa. Memang dia nggak ngajarin lipat tangan seperti ini, enggak. Tapi kita belajar bahwa doa tuh harus dengan sikap yang serius, sikap yang fokus kepada Tuhan, dan sikap yang sangat intim dengan Tuhan. Kita ajarkan dengan sangat sederhana. Dan karena tujuannya tadi adalah efektif ya untuk membuat anak bisa mengucapkan doa pendek, nanti penutupnya kita bisa gunakan dengan belajar berdoa gitu ya. Belajar doa sederhana. Saya yakin kakak-kakak semua bisa mengajarkan sangat sederhana berdoa kepada anak-anak batita dan balita. Bisa doa makan, doa tidur, doa sebelum tidur, atau mungkin doa sebelum berangkat sekolah gitu. Dan ini salah satu contohnya gitu ya. Doa untuk sebelum tidur gitu ya. Dulu saya juga pertama kali belajar berdoa, doa sebelum tidur gitu ya. Pokoknya harus ada kata bersyukur ya, terima kasihnya, terus juga meminta tolong pada Tuhan, dan juga tentunya diakhiri dengan kata amin. Dan sebenarnya ada beberapa saran juga sih kakak-kakak untuk anak-anak bisa lebih mengerti lagi doa, dia menggunakan lagu 5 jari gitu ya. Pasti kakak-kakak semua juga tahu. Ya, kira-kira itu kakak-kakak yang bisa saya sampaikan metode-metode. Ya, mungkin kakak-kakak udah punya berbagai metode menarik juga untuk batita dan balita. Tapi yang saya sarankan adalah salah satu opsi metode gitu ya. Agar anak-anak bisa belajar berbagai hal dan khususnya untuk doa gitu ya. Kira-kira itu, terima kasih. Selamat melayani kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Yonatan yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas batita dan balita. Kita mau mendengarkan Kak Dinar yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan judul Belajar dari Doa Bapa Kami, Tuhan Mengajar Berdoa, dari Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Dan kita mau mendengarkan Kak Dinar yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Mari silakan Kak Dinar. Halo kakak-kakak yang terkasih dalam Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dengan kakak-kakak. Saat ini saya ingin membagikan ide mengajar untuk kelas kecil. Tapi izinkan saya untuk memutarkan beberapa slide berikut. Yuk kita buka ya. Nah kakak-kakak yang terkasih dalam Tuhan, hari ini bersama kita akan berbagi ide dengan tema Tuhan Mengajar Berdoa, khususnya untuk anak-anak di kelas kecil. Dari bahan Matius 6 ayat yang ke-5 sampai dengan 13. Tadi kita sudah mendengar sedikit ulasan tentang bagaimana Tuhan Yesus yang mengajar doa. Nah kali ini di kelas kecil kita akan secara dirinci membahas bagaimana kemudian bagian ini kita sampaikan kepada anak-anak. Nah sebelumnya mari kita lihat satu persatu terlebih dahulu. Nah ini dia dari Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan 13 dengan topik hal berdoa. Kita mau mengajarkan kepada anak-anak supaya apa? Anak mengetahui bahwa Tuhan telah mengajari kepada setiap kita tentang doa. Bagaimana Tuhan sendiri mengajarkan setiap kita untuk berdoa. Dan yang kedua, anak dapat berdoa kepada Tuhan dengan sederhana. Tadi sudah belajar untuk mengetahui bagaimana doa itu. Kemudian selanjutnya anak merespon dengan apa? Mereka dapat berdoa kepada Tuhan dengan cara sederhana. Sederhana di sini dalam artian sesuai dengan bahasa mereka, sesuai dengan perkembangan mereka. Nah, ini dia ada 5 langkah yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Bagian ini saya coba runtutkan supaya anak-anak bisa lebih menangkap ya bagaimana doa tadi menjadi satu sarana untuk berkomunikasi antara manusia dengan Tuhan. Nah, terlebih dulu di bagian awal kita akan membuka pada sebuah pengalaman terlebih dahulu. Maka pada bagian pertama kita akan mengajak pada anak-anak untuk mengenali berbagai macam alat komunikasi. Ya, nanti ada alat komunikasi modern, alat yang tradisional. Ya, kemudian pada bagian kedua ajak anak untuk kemudian memahami pentingnya komunikasi. Kalau tadi alat itu sudah ada, maka kita lihat intinya. Apa sih yang penting di dalam komunikasi itu dan mengapa kemudian kita berkomunikasi? Nah, selanjutnya kalau sudah selesai di bagian itu, kita akan menceritakan bagaimana kemudian Tuhan Yesus sendiri yang mengajari kepada setiap kita anak-anaknya untuk berdoa. Bagaimana doa itu yang baik seperti apa, bagaimana kita menyampaikan doa. Yang keempat, mari bersama kita ajari anak tentang sikap doa yang baik. Dan yang kelima, kita akan menutup pengajaran kita dengan memberikan aktivitas, di mana aktivitas nanti berbicara tentang keseluruhan dari pengajaran kita. Nah, maka di bagian awal kita bisa mengenalkan dulu pada anak-anak tentang Alexander Graham Bell. Ketika anak-anak mungkin masih ada yang beberapa tahu atau belum, kita bisa memberikan gambarnya. Anak-anak ada yang tahu tidak siapa nama bapak ini? Waduh, ini kok kayaknya bawa satu alat ya, kira-kira apa ya gitu ya, kita bisa tanya gitu, kita bisa memberikan tebakan. Depannya A ya, belakangnya R gitu.
Nah, siapa tahu ada anak-anak yang membaca buku ensiklopedia atau mengetahui lewat internet gitu ya. Dia adalah seorang penemu telepon. Kira-kira siapa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu gitu ya, atau mencoba menebak, maka kita harus mengapresiasi gitu ya, atau arahkan, ya ini kurang, ayo kurang sedikit lagi, kita dorong anak-anak gitu ya. Kalau nggak ada, maka kita memberitahukan ini bagian ini ya. Beliau adalah Alexander Graham Bell, dan dia adalah seorang penemu. Penemu apa? Penemu telepon sebagai alat komunikasi manusia. Karena apa? Dulu alat komunikasinya itu tidak secanggih sekarang anak-anak, sifatnya masih tradisional. Nah, yuk kita coba lihat bagian selanjutnya. Nah, bagian ini ada dua ya. Ketika kita melihat ada dua macam alat komunikasi gitu ya, kita bisa kasih tahu. Dulu sebelum telepon itu ditemukan, orang berkomunikasi itu dengan apa? Oh, ada nih, namanya apa? Kentongan gitu ya. Kalau ada tanda bahaya ya, nggak mungkin kan teriak-teriak sekampung gitu ya, maka dapat dengan memberikan kentongan, tong 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 tong. Oh, kalau kentong satu itu artinya apa, dua apa, tiga apa gitu ya. Kalau yang jarak jauh biasanya menggunakan nih yang di atas, apa namanya, surat. Nah, ada surat gitu ya. Nah, ada yang pernah menulis surat? Kita bisa tanyakan itu pada anak-anak gitu ya. Kalau orang dulu berkomunikasi jarak jauh dengan surat gitu ya, menuliskan gitu ya, dia menceritakan pengalamannya ataupun ada banyak hal lainnya gitu ya. Nah, kalau dulu dengan menggunakan alat ini, tapi kebanyakan alat komunikasi tradisional itu tidak bisa langsung, harus menunggu waktu, ada jeda yang begitu lama. Nah, Bapak Alexander Graham Bell merasa, wah kalau caranya seperti ini akan memperberat aktivitas manusia. Kalau lagi suasananya genting, butuh yang cepat, bagaimana? Dan akhirnya kemudian dia menemukan satu alat yang disebut dengan telepon. Nah, seperti bagian yang sebelah sini. Ya, ada namanya HT, ya, walkie-talkie, kayak yang dipakai bapak polisi itu loh, kalau teman-teman tahu gitu ya. Nah, itu untuk komunikasi lebih cepat. Atau pakai telepon. Siapa yang di rumah punya telepon kayak ini? Gitu ya. Ada nomornya gitu ya, kalau diangkat atau ada telepon gitu ya, dia berdering gitu ya. Atau yang seperti teman-teman punya apa itu gadget, ada HP ya, ada HP gitu ya. Wah, siapa yang punya HP gitu ya? Ya, nah ini alat-alat yang modern. Kalau dulu masih tradisional dengan cara ini, tapi gara-gara Pak Alexander Graham Bell, kemudian telepon itu berkembang menjadi alat yang lebih modern. Nah, mungkin bagian ini juga bisa diimprovisasi dengan memberikan penempatan gitu ya. Kita kasih gambar gitu ya. Yuk teman-teman, menurut teman-teman mana sih alat komunikasi yang modern dan tradisional? Jadi nanti kita bisa menyediakan beberapa gambar untuk kemudian kita tempatkan. Oh, yang tradisional itu seperti apa gitu ya. Kita bisa arahkan di situ. Oh, yang tradisional itu yang ini, oh yang modern ini. Atau kita bisa mengimprovisasinya dengan suara bunyi-bunyian gitu ya. Alat komunikasi yang bunyi dong 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 itu apa gitu ya. Kalau taralalat itu apa gitu ya. Artinya kita membantu anak untuk mengidentifikasi suara ya, atau kita bisa mengembangkannya lagi ya. Nah, dari sini kita mengajak anak-anak untuk memahami berbagai macam alat komunikasi yang seringkali digunakan. Alat komunikasi ini ditemukan untuk membantu manusia dalam berkomunikasi. Ketika jaraknya jauh gitu ya, dia tidak harus menunggu lama, tapi dia bisa dengan cepat ya. Apalagi sekarang ada internet gitu ya, akan menjadi lebih cepat. Nah, maka bagian selanjutnya kita bisa mengarahkan anak-anak. Nah, kalau alat komunikasi ini kan digunakan untuk berkomunikasi atau bercakap-cakap antara manusia dengan manusia. Kalau kita mau berbicara sama Tuhan, kita pakai apa ya teman-teman ya? Ada yang tahu kalau kita mau ngomong sama Tuhan, kita harus apa? Apa? Iya, dengan kita berdoa. Jadi kemudian kita bisa ajarkan kepada anak-anak. Iya, dengan kita berdoa, ya, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena komunikasi itu sangat penting
untuk membangun relasi kita, untuk kemudian menumbuhkan rasa percaya, gitu ya, untuk kemudian bisa saling memahami, gitu ya. Kalau kita berbicara dengan sesama kita, ya itu untuk tadi ya, menjalin relasi, mempererat hubungan. Demikian juga dengan Tuhan. Semakin kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan merasakan bagaimana Tuhan itu menyertai setiap kita. Maka berdoa menjadi salah satu cara untuk setiap orang yang percaya pada Tuhan dapat mengalami pertumbuhan, ya, mengalami eratnya sebuah relasi. Caranya seperti apa? Oh, dengan cara melipat tangan dan tutup mata. Kemudian kita bisa mengucapkan tentang apapun kepada Tuhan. Nah, selanjutnya kakak-kakak kita bisa mengajarkan lagi, gitu ya. Terus bagaimana toh doa yang baik itu? Doa yang baik itu dengan cara kita lipat tangan, tutup mata. Ya. Kenapa kok harus lipat tangan dan tutup mata? Oh, supaya kita itu fokus. Kalau kita berdoanya dengan melek gitu ya, oh kita jadi tidak fokus. Ya, lagi mau berdoa tiba-tiba ada orang lewat, tiba-tiba kita bisa hilang fokusnya. Wah, mau ngomong apa sama Tuhan jadi kelupaan. Maka dalam Matius pasal 6 ayat 6-7 Tuhan mengajarkan kepada kita juga loh. Apa itu? Ketika kita berdoa, Tuhan mengajarkan kita untuk kita masuk ke dalam kamarmu. Kenapa? Karena dulu orang yang berdoa itu motivasinya adalah menunjukkan kepada orang lain. Jadi waktu itu gitu ya, orang banyak itu berdoa di tengah lapangan, di persimpangan jalan, mereka berteriak-teriak. Supaya apa? Mereka kelihatan saleh. Bukan dalam rangka membangun relasi dengan Tuhan, tetapi supaya mereka menunjukkan kepada orang lain. Nah, ini motivasi yang salah. Maka Tuhan tidak berkenan. Ya, Tuhan mau mengatakan apa? Oh, masuklah ke dalam kamarmu. Artinya kita harus secara khusyuk kepada Tuhan. Ya, jangan di tempat yang ramai gitu ya. Maka Tuhan katakan, tutuplah pintu dan berdoa supaya kita benar-benar bisa fokus di dalam doa kita kepada Tuhan. Nah, selanjutnya dikatakan di sana jangan bertele-tele. Jadi kalau kita berdoa sama Tuhan itu tidak usah yang panjang lebar, yang kata-katanya indah, tidak perlu. Cukup kita mengatakan apa yang kita perlukan, apa yang kita rasakan. Kalau kita lagi sakit, ya kita berdoa, Tuhan, aku sakit, kepalaku pusing, badanku panas, gigiku sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Aku percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Amin, gitu ya. Atau ketika kita berdoa untuk makan, Tuhan, aku bersyukur untuk berkat-Mu. Biarlah makanan ini menjadi berkat untuk tubuhku. Terima kasih Tuhan. Amin. Itu juga bisa kita lakukan. Nah, seperti gambar ini ya. Ada yang berdoa di gereja gitu ya. Ada yang berdoa sebelum tidur gitu ya. Supaya Tuhan menyertai, Tuhan menjaga di dalam hidup kita. Ada yang ketika mau dengerin firman Tuhan juga berdoa gitu ya. Maka ini yang paling ujung itu ya, gambar seorang anak yang berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan. Nah, kita juga bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan kita loh untuk berdoa. Ya, di dalam Matius dikatakan sana, di dalam doa yang seringkali kita sebut dengan doa Bapa kami. Di sana Tuhan memberikan contoh, gitu ya. Paling tidak ada 3, ya. Bagaimana yang pertama? Dikatakan sana, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka pada bagian ini kita berdoa kepada Tuhan supaya makanan yang Tuhan sudah sediakan itu menjadi berkat bagi tubuh kita. Sekaligus doa itu mengantarkan bagaimana kita bersyukur untuk setiap berkat yang sudah kita terima. Ya, kita berterima kasih pada Tuhan. Maka berdoa sebelum makan menjadi penting. Menjadi rasa syukur sekaligus berharap berdoa supaya makanan ini menjadi berkat. Kemudian selanjutnya di sana juga dikatakan bahwa ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagian ini Tuhan meminta kita untuk Tuhan memberikan pengampunan ya. Ketika kita berdosa, kita melakukan kesalahan, kita mau ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan justru menginginkan setiap kita juga memberikan pengampunan
Karena Tuhan telah lebih dulu mengampuni kita, maka setiap kita juga harus mengampuni. Ketika ada teman yang nakal, ada orang yang mau menyakiti kita, ya jangan menyimpan dendam, tapi kita harus mengampuni. Dan di doa Bapa kami, jangan juga dikatakan, ya, nah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, bagian ini mengajak kita untuk kita meminta pertolongan Tuhan. Ya, kalau kita mengalami kesulitan, entah ketika kita mau ujian, ya, atau kita menghadapi kesulitan-kesulitan lainnya, kita berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan dari Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya apa? Tetap kita dijagai, diberkati, dilindungi, diberkati selalu. Ya, maka doa Bapa kami menjadi salah satu contoh doa yang Tuhan Yesus berikan, ya, bukan dengan kata-kata yang panjang, tetapi dengan kata-kata yang sederhana sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, maka pada bagian ini, kakak-kakak, kita bisa menekankan kembali pada anak-anak. Jadi, mengapa tokoh kita harus berdoa? Tentu itu akan menjadi pertanyaan anak-anak, ya. Maka pada bagian ini kita bisa mengatakan, kenapa kita harus berdoa? Kita berdoa kepada Tuhan untuk apa? Berkomunikasi dengan Tuhan, karena kita mau membangun relasi dengan Tuhan. Nah, jadi kalau kita membangun relasi dengan Tuhan, boleh nggak kalau berdoa dengan teriak-teriak gitu? Ya, biarkan anak-anak yang menilai. Ya, kita bisa memberikan contoh dan biarkan anak-anak menilai benar atau salah, baik atau tidak, gitu ya. Nah, atau ketika berdoa, boleh nggak sambil lari-lari gitu ya? Boleh nggak gitu ya? Nanti kita kasih pertanyaan itu kepada anak-anak lagi, ya. Kemudian, mengapa sih aku berdoa? Saya dikatakan sebagai rasa syukur kita atas setiap berkat yang Tuhan beri. Ya. Artinya kita menyadari bahwa ketika kita hidup, apapun yang kita terima itu semua adalah berkat dari Tuhan. Maka dengan berdoa, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita semakin diberkati. Diberkati itu artinya apa? Kita dilindungi, kita dijagai, gitu ya, kita disertai. Maka dengan berdoa kita akan membawa pada diri kita untuk dibentuk sama Tuhan. Nah, kakak-kakak yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang bisa kita ajarkan tentang berdoa. Nah, saya sudah melampirkan ini di dalam bahan ajar doa. Nanti kakak-kakak bisa unduh di bagian kolom deskripsi, ya. Nah, ini contohnya, ya. Ada kata, aku akan berdoa saat aku mau titik-titik. Nah, ini ada gambar gitu ya. Ada gambar makan, ada tidur, ada belajar, ada sakit gitu ya. Nah, nanti anak-anak diminta untuk menggunting, ya. Kemudian bisa juga diwarnai, bisa juga kemudian diberikan keterangan di dalam setiap gambar. Oh, ini sedang makan. Oh, ini sedang tidur, ya. Ini sedang belajar, ini sedang sakit gitu ya. Nah, maka itu menjadi bagian akhir kita gitu ya. Bagaimana ketika kita sakit, ya kita berdoa supaya apa? Supaya Tuhan kasih kesembuhan. Aku akan berdoa sebelum aku makan supaya apa? Makanannya diberkati. Aku mau berdoa sebelum aku tidur supaya aku dijagai. Aku mau berdoa sebelum aku belajar supaya aku fokus, supaya apa yang aku pelajari dapat berguna bagi diriku. Nah, nanti kakak bisa memvariasi dengan mengajak anak untuk turun gambar. Nah, nanti dua bagian ini bisa disatukan, kemudian kita bisa beri semacam paperclip gitu ya, supaya bagian ini bisa diputar gitu ya. Jadi bagian yang di atas ini akan kita tempelkan di bagian yang ada lingkaran tadi supaya menjadi satu kesatuan. Nah, kakak-kakak yang terkasih, demikian yang bisa saya bagikan. Kiranya apa yang saya bagikan ini bisa menjadi berkat dan supaya bagian ini mematik inspirasi bagi setiap kita, sehingga ide ini bisa dikembangkan menjadi bentuk pengajaran yang lebih menarik lagi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Selamat mempersiapkan bahan ajar ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Dinar yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Kita mau menuju Kak Grace Victoria yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu
pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar kita dengan judul Belajar dari Doa Bapa Kami, Tuhan Mengajar Berdoa, dari Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Dan kita mau mendengarkan Kak Grace Victoria mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Mari silakan Kak Grace Victoria. Halo kakak-kakak, hari ini kita akan sama-sama persiapan untuk kelas besar dengan tema Tuhan Mengajar dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Nah, karena kita mengajar di kelas besar, kita ingat kembali apa yang menjadi tujuan untuk pengajaran kita minggu ini. Tujuan yang pertama adalah anak mengetahui bahwa Tuhan mengajar berdoa. Dan tujuan yang kedua adalah anak dapat berdoa kepada Tuhan dengan cara yang sederhana. Kita harus ingat dua tujuan itu ya kakak-kakak, sehingga setiap penyampaian kita ke adik-adik itu semua tertuju untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kita hari ini akan membahas tentang Tuhan mengajar doa, dan saya akan memberikan ide-ide, usulan bagaimana cara penyampaian yang bisa kita berikan untuk adik-adik di kelas besar. Yang pertama, kakak-kakak bisa bertanya kepada adik-adik, kepada teman-teman, siapa di sini yang pernah berdoa? Gitu ya. Wah, tentu jawabannya semua pernah berdoa. Tapi juga bisa tanya selanjutnya lagi ya. Siapa di sini yang pernah berdoa? Kalimatnya begini. Tuhan, hari ini aku mau tidur. Amin. Nah, kita lihat kakak-kakak, bagaimana respon adik-adik ketika kakak-kakak bertanya demikian. Kalimat yang sederhana, hanya Tuhan, aku mau tidur. Amin. Atau Tuhan, sekarang aku mau makan, berkati makanan ini. Amin. Kita bisa lihat ya respon adik-adik bagaimana atau seberapa sering mereka berdoa dengan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, sekarang kita tanya lagi kepada adik-adik. Adik-adik kan udah kelas besar nih. Siapa di sini yang sudah hafal doa Bapa Kami? Nah, biasanya kapan sih kita memanjatkan atau mengucapkan doa Bapa Kami? Mungkin jawabannya adalah ketika doa syafaat atau doa di sekolah. Kita bisa tanya lagi, pernah nggak kita memanjatkan doa Bapa Kami ketika di rumah berdoa sendirian? Kita bisa tahu juga ya kakak-kakak respon adik-adik saat itu seperti apa nantinya. Lalu kita bilang, apakah adik-adik selama ini hanya menghafal doa Bapa Kami atau ada yang ngerti? Apa sih maknanya doa Bapa Kami? Kenapa Tuhan Yesus sendiri memanjatkan doa itu? Dan seringkali doa Bapa Kami disebut sebagai doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Maka tema hari ini adalah Tuhan mengajar berdoa. Kalau adik-adik menjawab cuman ngafalin karena disuruh guru, hafalin karena disuruh orang tua dan lain sebagainya, atau bisa jadi ada juga yang bilang ya nggak tahu kak, cuman ikut-ikut aja, atau tahu kak maknanya ada ini. Kita bisa tanya, kita bisa pancing bagaimana respon adik-adik. Ingat kakak-kakak, kelas besar adik-adik udah mulai minim ya responnya, beda ketika mereka masih kelas kecil. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan itu kita mencoba mereka untuk aktif, untuk mau merespon setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Nah,
Hari ini kita akan membahas tentang apa aja sih sebenarnya makna doa Bapa Kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Tujuan pertama ya, Tuhan, adik-adik tahu Tuhan mengajar mereka berdoa. Maka kita bisa bagi ya kakak-kakak dalam PowerPoint kita masing-masing, dalam apa yang kita persiapkan. Yang pertama, kita tahu kita mau berdoa kepada siapa ya? Bapa Kami yang ada di sorga. Kita sampaikan, oh iya, kita mau berdoa kepada Bapa di sorga. Lalu kalimat selanjutnya ditunjukkan untuk apa? Kita memuji, menyembah Dia. Karena apa? Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Biar apapun yang terjadi di bumi ini, kehendaknya di bumi itu juga terjadi seperti di sorga. Lalu setelah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita mengakui kemahakuasaan Tuhan, adik-adik boleh loh memanjatkan permohonan. Kayak kalau doa Bapa Kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita bisa mengajukan permohonan. Tapi ingat, permohonannya yang seperti apa? Seperti yang Tuhan ajarkan ya. Ketika Tuhan bilang beri makanan yang secukupnya, Tuhan gak mengajarkan berilah makanan kepada kami yang berkelimpahan sebanyak-banyaknya, tapi yang secukupnya. Kita tahu apa kebutuhan kita, keperluan kita, bukan cuma sekedar keinginan. Selanjutnya, kita mengakui kesalahan kita. Kita memohon ampun kepada Tuhan. Dan kita juga belajar untuk bisa memaafkan orang lain. Ketika kita memohon pengampunan dari Tuhan, kita berharap Tuhan mengampuni kita. Maka ketika ada orang juga yang bersalah kepada kita, kita juga mau belajar untuk memaafkan mereka, mengampuni orang lain. Dan selanjutnya, kita memohon pertolongan dari Tuhan untuk kita mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan dan menjauhkan dari segala pencobaan. Ya, melakukan yang jahat bukanlah hal yang Tuhan inginkan. Maka kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan akhirnya kita mengakhiri doa dengan apa? Dengan menyerahkan segala sesuatunya, termasuk mengakhiri doa kita kepada Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka poin-poin ini menjadi hal yang bisa kakak-kakak bagikan kepada adik-adik, sehingga adik-adik tahu, oh, dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus juga panjatkan, itu ada ini, dan ini. Jadi doa bukan sekedar mengungkapin permohonan. Tuhan, sekarang kami mau makan, berkati makanan ini, amin. Tuhan, sekarang kami mau tidur, berikan mimpi indah, bangunkan besok pagi, amin. Bukan itu aja. Tetapi ada poin-poin lainnya yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa kita. Dan diakhiri, kakak-kakak bisa minta adik-adik untuk menuliskan doa mereka sebelum tidur. Itu jadi aktivitas, jadi pembelajaran juga adik-adik, bagaimana adik-adik bisa menyampaikan doa, menyampaikan percakapan, dialog kepada Tuhan melalui doa. Nah, dari situ tujuan kedua tercapai kakak-kakak. Adik-adik bisa berdoa dengan cara yang Tuhan ajarkan dan juga yang sederhana. Demikian kakak-kakak, ide dan persiapan yang bisa saya bagikan. Semoga membantu. Selamat kembali mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kak Grace Victoria yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas besar, dan kami sudah merampungkan bahan Alkitab disampaikan ke Pendeta Hendra. Dan untuk kakak-kakak yang mau mengulik lagi teks ini, Injil Matius 6 ayat 5-13, mari kakak-kakak boleh menyaksikan tayangan ngulik Alkitab, dan kakak-kakak juga boleh makin diperlengkapi dalam aktivitas sekolah minggu dengan menyaksikan tayangan aktivitas sekolah minggu. Kami telah menyajikan bahan Alkitab dan juga metode pengajaran. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkau boleh menyertai anak-anak-Mu yang sampai saat ini terus bertekun, mempersiapkan firman Tuhan untuk disampaikan pada anak sekolah minggu.
Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, berikan kemampuan bagi anak-anak-Mu. Kami juga berterima kasih lewat berkat-Mu boleh memberikan hikmat bagi setiap kakak-kakak narasumber yang menyajikan bahan Alkitab maupun juga metode persiapan. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat pada kakak-kakak yang Kau percaya sehingga mereka boleh terus bergembira, bersukacita, bertekun melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa pekan depan dengan bahan persiapan yang lainnya. Sampai jumpa.